Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkiana dengan NIM 2008 304052 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Farid Fuad MPD. Langsung saja, yang pertama ada hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Di sini ada 3 poin besar, yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sendiri yaitu pembentukan karakter atau jati diri. Pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam undang-undang yang bertujuan untuk membina kepribadian, mengembangkan potensi, dan mampu menunaikan kewajiban kehidupan sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk yang bertakwa kepada Tuhannya. Selanjutnya, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Ada 3 poin. Identitas nasional sebagai karakter bangsa yang bersumber dari historis, sosiologis, dan politik, faktor pembentukan, dan bentuk identitas nasional seperti bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, semboyan negara, dan dasar falsafah negara. Pembahasan selanjutnya, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada 8: fundamental law, the higher law, landasan konstitusionalisme, membatasi kekuasaan pemerintah, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, memberi suatu rangka dasar hukum, landasan penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak asasi warga negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, mulai dari UUD 1945, UUD 1949, kemudian UUD 1950, sampai kembali lagi ke UUD 1945 dan berlangsung hingga sekarang. Berikutnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sini ada hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima yang semestinya diterima, sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan yang semestinya diberikan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dari sumber historis ada 3: Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Dari sumber sosiologis ada oligarki dan sosiokultural animosity. Dari sumber politiknya yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan surat Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Adapun implementasi demokrasi di beberapa negara di dunia yaitu berbeda-beda. Pada zaman modern ini boleh dikatakan semua negara menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun, pelaksanaan demokrasi itu sendiri tidak sama di semua negara, baik mengenai lembaga-lembaga atau cara-caranya yang dipakai untuk melaksanakan ide ataupun keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi itu sendiri. Berikutnya yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada Homo homini lupus dan ubi societas ibi ius. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara, yakni wawasan kewilayahan, pertahanan dan keamanan, wawasan pembangunan, panduan, dan pedoman. Wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Pembahasan berikutnya yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dapat dilihat dari beberapa aspek.
yaitu ideologi, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Dan untuk bela negara sendiri perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Selanjutnya yaitu mengetahui kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Di sini ada 2 poin, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun dari luar negeri. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang anti korupsi. Di sini ada 5 poin: korupsi, latar belakang, macam-macam, dampak, dan langkah untuk memberantas. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.